Baik, kita kali ini akan membahas program linier yang berkaitan dengan soal-soal penerapan. Contoh, sebuah pusat perbelanjaan menyediakan lahan parkir seluas 420 meter pangkat 2. Sebuah mobil sedan memerlukan 5 meter pangkat 2 tempat parkir dan sebuah bus memerlukan 15 meter pangkat 2. Biaya parkir Rp5.000 untuk sebuah mobil sedan dan Rp10.000 untuk sebuah bus. Daya tampung dari parkir tersebut tidak lebih dari 60 kendaraan. Nah, persoalan pertama, buatlah model matematika dari persoalan tersebut. Kemudian yang B, tentukan penghasilan maksimum dari lahan parkir tersebut. Kemudian C, tentukan berapa banyak mobil sedan dan bus yang parkir agar penghasilan lahan parkir tersebut maksimal. Nah, untuk menyelesaikan persoalan ini ada beberapa langkah yang harus kita kerjakan. Pertama, kita akan membuat sebuah model matematika, tentunya berkaitan dengan bentuk sistem pertidaksamaan linear dua variabel beserta fungsi objektifnya. Nah, kalau kita perhatikan dari soal yang kita bahas ini, maka variabel yang dipermasalahkan adalah dapat lihat dari fungsi objektifnya, yaitu dalam hal ini adalah menentukan penghasilan maksimum dari lahan parkir tersebut. Nah, yang dipersoalkan di sini adalah agar kita bisa menghitung atau menentukan hasil maksimum dari lahan parkir tersebut, maka kita harus tahu ada berapa banyak jumlah mobil dan sedan yang parkir di tempat tersebut. Di dalam hal ini, yang kita gunakan sebagai variabel yang kita pakai sebagai indikator untuk hitungan ini adalah banyaknya sedan dan bus. Jadi kita terlebih dahulu buat tabel bantu untuk menerjemahkan bahasa yang dalam soal ini ke dalam bahasa matematika yang kita buat dalam bentuk sketsa grafik tersebut. Nah, untuk membuat tabel ini, maka yang kita kaitkan dengan ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan hitungan dalam soal. Nah, seperti ini, kita akan menentukan ada berapa banyak sedan, bus, dan yang dipermasalahkan adalah masalah lahan parkir, kemudian banyaknya sedan dan bus yang parkir, dan biayanya tentu di sini. Nah, untuk sedan, banyaknya yang parkir kita buat dalam bentuk variabel X, sehingga sedan banyak yang parkir kita umpamakan adalah sebanyak X, sedangkan bus kita buat dalam variabel Y. Sedan sebanyak X, bus sebanyak Y. Nah, kita lihat di sini bahwa daya tampung tidak lebih dari 60 kendaraan. Berarti jumlah sedan dan bus dalam ini adalah X dan Y, ini jumlahnya tidak melebihi dari 60. Jadi jumlahnya kita tuliskan di sini 60. Kemudian lahan parkir. Untuk sedan masing-masing akan menempati parkirnya sebanyak 5 meter pangkat 2, sehingga kita tuliskan sini senilai 5. Kemudian bus memerlukan tempat lahan parkir seluas 15 meter pangkat 2. Kita tuliskan di sini 15. Di lahan parkir untuk sedan 5, sedangkan bus 15. Dan lahan parkir yang tersedia adalah 420 meter pangkat 2. Sehingga katakanlah jumlah dari luas lahan parkir adalah 420 meter pangkat 2. Kita tuliskan 420. Nah, inilah yang dipermasalahkan dalam bentuk banyaknya bus dan lahan parkir yang tersedia. Kemudian masalah biaya ini, kita lihat di sini biaya untuk parkir sebuah mobil sedan yaitu Rp5.000 dan bus Rp10.000. Jadi kita tuliskan di sini biayanya untuk sedan, ini sedan Rp5.000, kemudian bus sebesar Rp10.000. Nah, dari tabel ini sudah mewakili persoalan yang ada dalam persoalan ini. Jadi kita buat sederhana menggunakan tabel ini. Nah, dari tabel ini langkah berikutnya
kita buatlah model matematika. Nah, kita simak di sini. Daya tampung tidak lebih dari 60 kendaraan. Artinya tidak lebih dari 60, paling besar 60 atau lebih kecil dari 60. Sehingga ini kita tuliskan dalam bentuk model. Dalam bentuk model dituliskan sebagai X tambah Y lebih kecil sama dengan 60. Atau sering baca X tambah Y kurang dari atau sama dengan 60. Nah, hati-hati dengan tanda ini perhatikan dari bentuk soalnya ya. Daya tampung tidak lebih dari, berarti bentuk pertidaksamaan adalah lebih kecil sama dengan 60. Kita buat sistem yang kedua, lahan parkir. Lahan parkir untuk sedan 5, bus 15. Ya, kita tuliskan di sini. Karena banyaknya sedan tadi X, luas lahannya tentunya dikalikan dengan banyaknya sedan, dikalikan dengan X, ini menjadi 5X ditambah 15Y. Karena lahan parkir yang tersedia hanya 420, berarti tidak boleh melebihi, sama dengan boleh, berarti ini tandanya lebih kecil atau sama dengan 420. Nah, bentuk pertidaksamaan ini bisa kita sederhanakan agar penulisannya dalam bentuk penulisannya akan lebih sederhana. Ini 5, 15 sampai 20 kita sama-samakan bagi dengan 5, sehingga bentuk pertidaksamaannya kita tuliskan menjadi ini dibagi 5X tambah 15 dibagi 5 3Y lebih kecil atau sama dengan 420 dibagi dengan 5, maka hasilnya adalah 84 bagi 5 84. Ini pertidaksamaan yang kedua. Nah, pertidaksamaan berikutnya, jumlah sedan dan jumlah bus ini nilainya tidak pernah lebih kecil dari 0 jumlahnya, paling minimal 0, tidak pernah negatif. Karena itu kita tambahkan di sini X-nya besar sama dengan 0 dan Y-nya besar sama dengan 0. Inilah bentuk sistem pertidaksamaannya. Kemudian masalah biaya ini kita masukkan sebagai fungsi objektifnya. Di sini kita menentukan untuk fungsi optimumnya nanti. Jadi kita tuliskan di sini fungsi objektifnya f(x), y sama dengan 5000x karena x jumlahnya x sedan kalikan 5000 ditambah dengan untuk bus banyaknya y nilai biaya parkir 10.000, ini tuliskan menjadi 10.000 Y. Oke, jadi inilah model matematika. Jadi setelah diperoleh model matematika, langkah berikutnya untuk menentukan hasil maksimum dan syarat hasil maksimum ini sama dengan penyelesaian dari bentuk model matematika ini, tentunya yang sudah kita bahas sebelumnya. Jadi sebenarnya untuk model atau soal penerapan ini kita hanya menambahkan cara membuat model matematika, sedangkan langkah berikutnya ini sama dengan penyelesaian sebelumnya yang sudah kita bahas, yaitu tentang menentukan nilai optimum dari sebuah fungsi objektif. Baik, kita lanjutkan. Setelah kita peroleh menilai model matematika ini, kita buat grafiknya dalam bentuk diagram Cartesius, yaitu dengan cara kita buat dulu titik potongnya terhadap sumbu X dan sumbu Y dari sistem pertidaksamaan ini. Kita rubah dulu bentuk pertidaksamaan dalam bentuk persamaan. Yang pertama, X tambah Y sama dengan 60. Kita rubah pertidaksamaan dalam bentuk persamaan. Nah, memotong sumbu X, maka syaratnya Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, maka Y-nya dianggap 0, hilang. X-nya 60 menjadi 60. Memotong sumbu Y, syaratnya X-nya 0. Kalau X-nya 0, maka nilai Y-nya sama dengan 60.
Kemudian ini gambarkan dalam bentuk diagram kartesiusnya. Ini koordinatnya 60,0, titiknya di sini. Kemudian ini 0,60, titiknya sini. Nah, kita gambarkan terlebih dahulu grafik dari garis X tambah Y sama dengan 60. Kita gambarkan. Oke, inilah garis X tambah Y sama dengan 60. X tambah Y sama dengan 60. Kemudian kita gambarkan grafik untuk bentuk pertidaksamaan yang kedua, yaitu X tambah 3Y sama dengan 84. Sama dengan sebelumnya, kita cari titik potong terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita mulai dari memotong sumbu X, berarti Y-nya 0. Kalau Y-nya 0, berarti dihilangkan, nilai Y-nya tinggal X sama dengan 84. Kemudian memotong sumbu Y, syaratnya nilai X-nya 0. Kalau X-nya 0, berarti 3Y sama dengan 84. 84 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 28. Nah, dari titik potong terhadap sumbu X sumbu Y ini kita gambarkan dalam bentuk diagram kartesius. 84,0 berarti titiknya di sini. Kemudian 0,28 titiknya di sini. Kita gambarkan dalam bentuk grafik dalam diagram kartesius. Kita tarik garis. Ya, ini adalah garis untuk X tambah 3Y sama dengan 84. Kita tuliskan aja di sini. X tambah 3Y sama dengan 84. Nah, setelah kita peroleh grafik ini, baru kita gambarkan X sama dengan 0. X sama dengan 0 berarti berhimpit dengan sumbu Y. Ini X sama dengan 0. Dan Y sama dengan 0 itu berhimpit dengan sumbu X. Berarti inilah garis Y sama dengan 0. Baru setelah itu kita arsirlah daerah yang sesuai dengan sistem pertidaksamaan ini. Nah, untuk X besar dari 0, Y besar dari 0, berarti di atas samping kanan dia di kuadran pertama. Berarti di sini letaknya. Kemudian untuk X tambah Y kurang dari 60 sesuai dengan ketentuannya. Kalau ini garis X tambah Y sama dengan 60, maka karena lebih kecil di arsir adalah sebelah kiri. Kita ambil yang sebelah kiri. Ini sebelah kiri. Kita ambil langsung aja sebelah kirinya. Kemudian untuk X tambah 3Y kecil dari 84, ini juga lebih kecil, berarti yang diarsir sebelah kiri. Dari garis ini sebelah kirinya, berarti yang diarsir adalah sebelah kirinya ini. Nah, ini ke atas untuk Y besar dari 0 dan X sama dengan 0 ini. Jadi daerah yang termasuk dalam sistem pertidaksamaan ini adalah yang memenuhi daerah yang diarsir ini. Dalam hal ini adalah daerah ini. Nah, setelah kita tentukan daerah yang diarsir, kita tentukan nilai dari masing-masing titik pojok dari diagram yang diarsir ini. Pertama, kita buat di sini. Misalnya ini kita anggap sebagai titik A. Kita buat ini titik A. Titiknya adalah 0,28. Ini. Kemudian ini kita anggap titik B. Nah, titik B ini sebelum kita selesaikan, tentunya kita tentukan dulu titik potong antara garis X tambah 3Y sama dengan 84 dengan garis X tambah Y sama dengan 60. Nah, kita kerjakan di sini. X tambah 3Y sama dengan 84. Kemudian X tambah Y sama dengan 60. Kita eliminasikan.
Kita kurangkan ini 2Y, X kurang X habis 0. 84 kurang 60 sama dengan 24. Berarti Y sama dengan 12. Y sama dengan 12. Kemudian Y sama dengan 12 ini kita substitusikan aja ke bentuk persamaan X tambah Y sama dengan 60. X tambah Y sama dengan 60. Y nya langsung kita ganti 12 sama dengan 60. Dapatlah nilai X nya adalah sama dengan 48. Berarti titik B 48,12. Ya. Kemudian titik pojok yang ketiga adalah letaknya di sini. Katakanlah ini titik C. Berarti koordinat titik C adalah 60,0. 60,0. Nah, kita gunakan cara menentukan nilai optimumnya dari fungsi objektif ini, yaitu dengan menggunakan titik uji dari titik pojoknya. Jadi ada 3 titik ini. Kalau 0,0 kita masukkan ya, kita masukkan karena hasilnya pasti 0. Kita masukkan 3 ini A, B, dan C ke persamaan objektif yang kita buat tadi, yaitu fx, y sama dengan 5000x tambah 10.000y. Nah, kita masukkan nilainya. Kita tuliskan nilai fungsi objektifnya, yaitu fx, y sama dengan 5000x tambah 10.000y. Oke, ini kita batasi. Nah, kita masukkan kita mulai dari titik A. Titik A nilainya adalah 0,28, sehingga fungsi objektifnya adalah 0,28. Kita gantikan variabel X nya dengan 0. 5000 kali 0 tambah 10.000 dikali dengan 28. Maka hasilnya adalah 280.000. Kemudian kita lanjutkan ke titik B. Titik B nilainya adalah 48,12. Kita masukkan dalam fungsi objektif 48,12 sama dengan ini 5000 kalikan dengan 48 tambah ini 10.000 kita kalikan dengan 12. Maka hasil dari penjumlahan kedua bilangan ini kita langsung hitung, yaitu sebesar 360.000 rupiah. Nah, setelah itu kita lanjutkan ke titik C. Titik C adalah sebesar 60,0. Kita masukkan ke fungsi objektifnya, berarti ini menjadi 60,0. 5000 dikali 60, sedangkan nilai Y nya 0. Maka kalau kita hitung nilainya adalah sebesar 300.000 rupiah. Nah, dari fungsi objektif yang kita hitung ini dapat kita lihat bahwa nilai maksimum atau nilai yang terbesar dari hitungan ini adalah 360.000. Ini artinya ini yang maksimum. Nah, ini artinya dari persoalan ini dapatlah kita hitung penghasilan maksimum yang diperoleh dari hasil tempat parkir tersebut adalah sebesar 360.000 rupiah. Tuliskan 360.000 rupiah. Inilah penghasilan maksimum dari tempat parkir dalam kondisi yang seperti ini. Berarti terjawablah soal yang B. Selanjutnya, soal yang C. Tentukan berapa banyak mobil sedan dan bus yang parkir agar diperoleh penghasilan yang maksimum. Nah, dari hasil maksimum ini dapat dilihat tadi bahwa 360.000 rupiah ini diperoleh dari fungsi objektif yang letaknya pada titik B, yaitu 48,12.
Jadi X tadi adalah menyimpulkan banyaknya sedan yang parkir, Y menyatakan banyaknya bus yang parkir. Sehingga agar diperoleh penghasilan yang maksimum, maka banyak mobil sedan yang parkir berarti banyaknya X di sini, yaitu 48 unit. Jadi mobil sedannya 48 unit, kemudian busnya sebanyak 12 unit. 12 unit. Ya. Jadi beginilah cara menentukan nilai maksimum dari sebuah persoalan yang berkaitan dengan program linear. Sekiranya cukup untuk contoh ini. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya.